Bayangkan Anda hidup di tahun 1830 dan sedang mengalami sakit perut yang sangat mengganggu. Alih-alih pergi ke dapur untuk mencari bumbu masakan, Anda justru pergi ke apotek untuk membeli sebotol saus tomat. Ya, Anda tidak salah dengar. Saus tomat yang kita gunakan untuk kentang goreng hari ini dulunya adalah obat medis yang sangat populer. Pada masa itu, tomat bukanlah bahan dasar masakan yang umum di Amerika, melainkan sebuah ramuan yang dianggap memiliki kekuatan penyembuhan luar biasa. Fenomena ini bermula dari keyakinan seorang dokter yang sangat ambisius. Mari kita telusuri bagaimana bumbu merah ini bermula dari rak obat hingga ke meja makan Anda. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana sejarah yang aneh dan fakta unik bertemu untuk memberikan wawasan baru bagi Anda. Hari ini, kita akan membahas perjalanan transformasi saus tomat dari obat diare menjadi bumbu paling ikonik di dunia. Kita akan melihat bagaimana para ilmuwan abad ke-19 memandang nutrisi dan bagaimana strategi pemasaran yang cerdas bisa mengubah seluruh industri makanan. Dalam 30 menit ke depan, Anda akan mempelajari tentang skandal pil tomat, kebangkitan industri bumbu, dan peran penting Henry Heinz dalam merevolusi cara kita makan. Pastikan Anda menyimak hingga akhir karena ada fakta mengejutkan tentang bahan rahasia saus tomat zaman dulu. Untuk memahami bagaimana tomat menjadi obat, kita harus kembali ke awal abad ke-19 di Amerika Serikat. Pada waktu itu, tomat sebenarnya dipandang dengan penuh kecurigaan oleh sebagian besar masyarakat Amerika dan Eropa. Banyak orang percaya bahwa tomat sebenarnya beracun karena mereka termasuk dalam keluarga tanaman nightshade yang memang mematikan. Reputasi buruk ini membuat tomat hanya ditanam sebagai tanaman hias atau dikenal sebagai apel cinta yang berbahaya jika dimakan. Namun, persepsi ini mulai bergeser ketika para pionir medis mulai melakukan eksperimen terhadap manfaat kesehatan dari buah merah ini. Inilah awal dari revolusi tomat yang akan mengubah dunia kuliner selamanya. Tokoh kunci dalam narasi ini adalah Dr. John Cook Bennett, seorang presiden Departemen Medis di Universitas Willoughby di Ohio. Pada tahun 1834, Dr. Bennett mulai menerbitkan makalah yang mengklaim bahwa tomat adalah pengobatan yang sangat efektif untuk berbagai penyakit. Dia menyatakan secara terbuka bahwa tomat dapat mengobati diare, gangguan pencernaan, dan bahkan penyakit kuning. Bennett percaya bahwa senyawa kimia di dalam tomat memiliki sifat pencahar dan penyembuhan organ dalam. Klaimnya ini menyebar dengan cepat di koran-koran nasional, memicu minat publik yang luar biasa terhadap buah yang sebelumnya ditakuti ini. Masyarakat mulai melihat tomat bukan sebagai racun, melainkan sebagai penawar. Dr. Bennett tidak hanya berhenti pada teori. Dia mendorong orang untuk mengonsumsi tomat dalam bentuk apapun, terutama saus. Dia percaya bahwa memasak tomat menjadi konsentrat saus akan meningkatkan potensi penyembuhannya. Bennett menyarankan agar pasien memakan saus tomat secara rutin untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan mereka. Pada masa itu, masalah pencernaan sangat umum karena kurangnya sanitasi dan pengawetan makanan yang buruk, sehingga saran medis ini sangat laku di pasaran. Orang-orang mulai menimbun tomat dan membuat saus di rumah mereka, berharap untuk terhindar dari kolera dan penyakit perut lainnya. Ini adalah awal mula tomat masuk ke dapur rumah tangga Amerika secara masif. Keberhasilan klaim Dr. Bennett segera dimanfaatkan oleh pengusaha farmasi yang melihat peluang keuntungan besar. Salah satu yang paling terkenal adalah Archibald Miles, yang mulai memproduksi apa yang disebut sebagai ekstrak tomat Miles. Dia mengubah saus tomat menjadi bentuk yang lebih praktis untuk dikonsumsi, pil. Miles memasarkan pil ini sebagai bentuk terkonsentrasi dari semua manfaat kesehatan tomat yang telah dipromosikan oleh Bennett. Ikan pil tomat ini muncul di mana-mana, menjanjikan kesembuhan instan bagi siapa saja yang memiliki perut lemah. Ini menandai pergeseran dari saus rumahan ke produk komersial yang diproduksi secara massal sebagai obat paten. Pada pertengahan 1830-an, pasar Amerika dibanjiri oleh pil tomat. Setiap apotik di kota-kota besar mulai menjual berbagai merek ekstrak tomat yang berbeda. Masing-masing mengklaim formula mereka adalah yang paling murni. Persaingan menjadi sangat sengit hingga para produsen mulai saling menjatuhkan dalam iklan mereka. Mereka menjanjikan bahwa satu butir pil tomat setara dengan makan satu keranjang penuh tomat segar. Bagi masyarakat yang belum mengenal ilmu gizi modern, klaim ini terdengar sangat masuk akal dan menarik. Pil tomat menjadi barang wajib di setiap kotak obat keluarga sebanding dengan kepopuleran aspirin di zaman modern. Namun, ada satu masalah besar yang mulai muncul di balik kesuksesan pil tomat ini, integritas produk.
Karena tidak ada regulasi pemerintah yang ketat seperti BPOM saat ini, banyak produsen pil tomat mulai berbuat curang. Beberapa penelitian independen pada waktu itu mulai menemukan bahwa banyak pil tomat yang dijual sebenarnya tidak mengandung tomat sama sekali. Sebaliknya, mereka sering diisi dengan bahan pencahar biasa atau bahkan hanya tepung dan pewarna. Skandal ini mulai merusak reputasi obat tomat di mata publik. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah tertipu oleh klaim medis yang berlebihan dan produk palsu. Kejatuhan kekaisaran obat tomat terjadi secepat kebangkitannya. Pada tahun 1850, tren mengonsumsi tomat sebagai obat mulai memudar secara drastis karena banyaknya penipuan pil. Masyarakat mulai meragukan manfaat medis yang bombastis dari tomat. Namun ada satu hal yang tetap membekas, rasa tomat itu sendiri. Meskipun mereka berhenti membelinya sebagai obat, orang-orang sudah terbiasa dengan rasa saus tomat yang mereka konsumsi selama bertahun-tahun. Rasa asam dan manis dari tomat telah memikat lidah mereka. Inilah titik balik di mana saus tomat mulai bertransformasi dari barang di rak apotek menjadi pelengkap di rak bumbu dapur. Sebelum kita lanjut ke bagaimana saus tomat modern diciptakan, penting untuk melihat sejarah saus itu sendiri, yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum tomat digunakan. Kata ketchup atau kecap sebenarnya berasal dari bahasa dialek Cina, ket siap, yang merujuk pada saus ikan yang difermentasi. Pelaut Inggris membawa bumbu ini dari Asia ke Eropa pada abad ke-17. Pada awalnya, saus ini tidak mengandung tomat sama sekali, melainkan terdiri dari jamur, tiram, kacang merah, atau ikan teri. Jadi, ketika tomat akhirnya dimasukkan ke dalam campuran kecap pada awal 18 abadan, itu adalah inovasi yang cukup radikal dalam sejarah bumbu dunia. Saus tomat pertama yang tercatat dalam sejarah kuliner Amerika diterbitkan pada tahun 1812 oleh James Mease. Dia menyebut tomat sebagai apel cinta, dan resepnya terdiri dari ampas tomat, rempah-rempah, dan brandy. Resep ini sangat berbeda dengan saus tomat yang kita kenal sekarang karena kurangnya gula dan cuka sebagai pengawet utama. Tanpa pengawet yang tepat, saus tomat pada masa itu sangat mudah basi dan berjamur. Inilah alasan mengapa klaim medis Dr. Bennett sangat membantu penjualannya. Orang-orang rela mengonsumsi produk yang beresiko karena mereka percaya itu sehat. Namun, untuk menjadi produk global, saus tomat membutuhkan standar keamanan yang lebih tinggi. Masuklah era industrialisasi, di mana para ilmuwan dan pengusaha mulai mencari cara untuk menstabilkan saus tomat agar bisa disimpan dalam waktu lama. Pada pertengahan abad ke-19, banyak produsen menggunakan bahan kimia berbahaya seperti formalin atau pewarna berbahan dasar batu bara untuk membuat saus tomat terlihat segar dan tahan lama. Hal ini menciptakan krisis kesehatan baru yang justru bertolak belakang dengan reputasi tomat sebagai obat di masa lalu. Konsumen menjadi takut mengonsumsi saus tomat kemasan karena risiko keracunan bahan kimia pengawet. Industri ini berada di ambang kehancuran sampai munculnya seorang inovator bernama Henry Heinz. Henry Heinz memiliki visi yang berbeda. Dia ingin menciptakan saus tomat yang murni, aman, dan tanpa bahan kimia berbahaya. Pada tahun 1876, Heinz memperkenalkan formulanya yang revolusioner. Kunci keberhasilannya bukan pada obat-obatan, melainkan pada penggunaan tomat matang yang kaya akan pektin alami dan peningkatan jumlah cuka serta gula secara signifikan. Kombinasi ini bertindak sebagai pengawet alami yang luar biasa dan memberikan profil rasa yang seimbang antara manis, asam, dan gurih. Inilah momen ketika saus tomat benar-benar meninggalkan masa lalunya sebagai obat dan menjadi bumbu universal yang kita cintai. Meskipun saus tomat sudah tidak lagi dijual di apotek, warisan medisnya tidak hilang begitu saja. Secara ilmiah, tomat memang kaya akan likopen, antioksidan kuat yang terbukti bermanfaat bagi kesehatan jantung dan dapat membantu mencegah jenis kanker tertentu. Jadi, dalam satu sisi, Dr. Bennett tidak sepenuhnya salah. Tomat memang sangat baik untuk kesehatan. Ironisnya, proses memasak tomat menjadi saus justru meningkatkan penyerapan likopen oleh tubuh manusia dibandingkan memakannya mentah-mentah. Meskipun kita tidak menggunakannya untuk mengobati diare lagi, saus tomat tetap memberikan nutrisi mikro yang penting bagi tubuh kita setiap harinya. Mari kita bicarakan tentang skala kepopuleran saus tomat saat ini. Dari awalnya hanya sebuah ramuan medis yang diragukan di Ohio, saus tomat kini diproduksi sebanyak miliaran botol setiap tahunnya.
Hampir tidak ada restoran cepat saji di dunia ini yang tidak menyediakan saset saus tomat. Ini adalah bukti kekuatan adaptasi sebuah produk. Saus tomat berhasil selamat dari skandal medis, penipuan bahan kimia, dan perubahan selera zaman. Transformasi ini menunjukkan bagaimana kebutuhan manusia akan rasa yang enak seringkali lebih kuat daripada keyakinan medis yang bersifat sementara. Tahukah Anda mengapa saus tomat Heinz sangat sulit dikeluarkan dari botol kaca? Itu karena viskositasnya yang tinggi, yang sebenarnya merupakan tanda kualitas dan kemurnian tomatnya. Heinz sengaja mempertahankan kekentalan ini sebagai strategi pemasaran untuk menunjukkan bahwa sausnya tidak encer atau dicampur air. Pada awal 1900-an, mereka bahkan memasarkan kelambatan aliran saus ini sebagai bukti bahwa mereka tidak menggunakan pengental kimia. Jika saus itu mengalir terlalu cepat, konsumen pada masa itu justru akan curiga. Ini adalah pelajaran menarik tentang bagaimana kekurangan teknis bisa diubah menjadi keunggulan merek yang ikonik. Kembali ke masa Dr. Bennett. Bayangkan, jika Anda harus mengonsumsi pil tomat setiap pagi. Pil-pil itu seringkali memiliki rasa yang sangat pahit dan bau yang tidak enak, karena dicampur dengan berbagai ekstrak herbal lainnya. Tidak heran jika orang-orang akhirnya lebih memilih untuk mengonsumsi saus tomat yang asli dalam bentuk cair bersama makanan mereka. Saus tomat memberikan kenyamanan psikologis sekaligus kepuasan rasa. Pergeseran ini juga didorong oleh munculnya budaya makan di luar rumah dan kedai-kedai kopi yang mulai bermunculan di Amerika pada akhir abad ke-19. Di mana saus tomat selalu tersedia di meja. Satu fakta menarik lainnya adalah bahwa saus tomat pernah dianggap sebagai makanan mewah, karena proses pembuatannya yang memakan waktu dan membutuhkan banyak tomat segar, yang pada saat itu musiman, hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya secara rutin. Para ibu rumah tangga kelas menengah seringkali menghabiskan waktu seharian untuk membuat stok saus tomat tahunan mereka. Saus tomat kemasan pertama yang sukses secara komersial benar-benar membebaskan wanita dari pekerjaan dapur yang melelahkan ini. Ini adalah salah satu contoh awal bagaimana makanan olahan membantu mengubah struktur sosial dan manajemen waktu di rumah tangga Amerika. Dalam dunia medis modern, kita mungkin tertawa melihat ide menggunakan saus tomat untuk mengobati diare. Namun, pada masa itu, ini adalah bentuk sains yang paling maju yang mereka miliki. Para dokter mencoba memahami hubungan antara apa yang kita makan dengan bagaimana tubuh kita berfungsi. Meskipun metode mereka salah, niat untuk mencari pengobatan berbasis tanaman adalah fondasi dari farmakologi modern. Saus tomat adalah jembatan antara pengobatan tradisional kuno yang mistis dengan industri makanan modern yang berbasis sains dan standar kualitas. Jika kita melihat komposisi saus tomat saat ini, gula menjadi bahan yang sangat dominan. Ini sangat berbeda dengan obat Dr. Bennett yang kemungkinan besar rasanya sangat asam dan getir. Penambahan gula yang tinggi dilakukan untuk menyeimbangkan keasaman cuka dan tomat, menciptakan rasa umami yang membuat ketagihan. Inilah alasan mengapa anak-anak sangat menyukai saus tomat. Kombinasi gula dan garam tersebut menstimulasi pusat kesenangan di otak. Jadi, saus tomat telah berevolusi dari sesuatu yang sehat tapi pahit menjadi sesuatu yang lezat tapi penuh gula. Sebuah ironi besar dalam sejarah diet manusia. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa hampir semua botol saus tomat berwarna merah cerah? Ini bukan hanya karena warna tomat, tetapi karena konsumen telah dikondisikan untuk mengasosiasikan warna merah cerah dengan kesegaran. Di masa lalu, ketika saus tomat mulai membusuk, warnanya akan berubah menjadi coklat gelap atau keunguan. Produsen menggunakan botol kaca bening untuk membuktikan bahwa produk mereka tetap merah dan segar. Kepercayaan visual ini menjadi sangat penting, sehingga ketika ada perusahaan mencoba membuat saus tomat bermenah hijau atau ungu di tahun 2000-an, produk tersebut gagal total, karena orang merasa warna tersebut tidak sehat atau alami. Sejarah saus tomat juga merupakan sejarah hukum pangan. Kegilaan obat tomat tahun 1830-an dan pemalsuan setelahnya adalah salah satu alasan mengapa Amerika Serikat akhirnya mengesahkan Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan Murni pada tahun 1906. Pemerintah menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan pengusaha membuat klaim medis sembarangan atau menggunakan bahan pengawet beracun. Jadi, botol saus tomat di kulkas Anda sebenarnya adalah simbol pajuan panjang untuk keamanan pangan global. Setiap label nutrisi yang Anda baca berakar dari skandal pil tomat palsu Archibald Miles lebih dari 150 tahun yang lalu. Di luar Amerika, saus tomat memiliki adaptasi yang unik di berbagai negara. Di Filipina, misalnya,
Karena kelangkaan tomat selama Perang Dunia II, mereka menciptakan saus pisang yang rasanya mirip dengan saus tomat. Ini membuktikan bahwa profil rasa yang diciptakan oleh saus tomat obat tersebut telah menjadi standar global bagi apa yang dianggap sebagai bumbu pelengkap. Di Inggris, saus tomat sering disebut red sauce untuk membedakannya dengan brown sauce. Variasi regional ini menunjukkan bagaimana satu ide sederhana tentang kesehatan di Ohio bisa menyebar dan beradaptasi dengan budaya lokal di seluruh planet. Mari kita renungkan betapa beruntungnya kita hidup di masa sekarang. Di tahun 1830-an, jika Anda sakit diare parah, pengobatan saus tomat mungkin tidak akan banyak membantu, dan dalam beberapa kasus pemalsuan malah bisa memperburuk keadaan. Saat ini, kita memiliki akses ke obat-obatan yang teruji secara klinis dan saus tomat yang diproduksi dengan standar higienis tertinggi. Sejarah ini mengingatkan kita untuk selalu bersikap kritis terhadap klaim kesehatan yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Apa yang hari ini dianggap sebagai superfood mungkin saja akan menjadi bumbu biasa di masa depan, sama seperti tomat. Ada sebuah eksperimen menarik yang bisa Anda lakukan di rumah untuk melihat kekuatan saus tomat. Karena kandungan asam asetat dari cuka dan asam sitrat dari tomat, saus tomat sebenarnya adalah pembersih logam yang sangat baik. Jika Anda memiliki koin tembaga yang kusam, rendamlah dalam saus tomat selama beberapa menit dan koin tersebut akan kembali mengkilap. Sifat asam inilah yang dulu dianggap para dokter bisa membersihkan sistem pencernaan manusia. Meskipun tidak disarankan untuk membersihkan perut Anda dengan cara ini adalah bukti nyata dari aktivitas kimiawi yang ada di dalam setiap botol saus tomat. Kita telah menempuh perjalanan jauh dari laboratorium Dr. Bennett. Saus tomat kini bukan lagi tentang kesehatan, melainkan tentang tradisi dan kenyamanan. Ini adalah bumbu yang menyatukan berbagai jenis makanan, dari nasi goreng di Asia hingga burger di Amerika. Keberhasilannya bertahan selama hampir 2 abad adalah bukti bahwa kadang-kadang kegagalan sebuah obat medis bisa menjadi kesuksesan kuliner yang paling tak terduga. Sejarah tidak selalu berjalan lurus. Seringkali ia berbelok di tempat-tempat yang paling aneh, seperti di dalam botol saus merah yang kental ini. Saat Anda menuangkan saus tomat nanti, ingatlah para apoteker tahun 1830-an yang dengan serius menakar ramuan tomat mereka. Ingatlah para pasien yang menelan pil tomat dengan harapan sembuh dari kolera. Dan ingatlah Henry Heinz yang berjuang untuk kejujuran dalam label makanan. Saus tomat adalah lebih dari sekadar pelengkap kentang goreng. Ia adalah kapsul waktu yang menyimpan cerita tentang sains, penipuan, inovasi, dan perubahan budaya. Setiap tetesnya membawa jejak dari masa lalu yang penuh warna, dan ambisi manusia yang tak pernah berhenti untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah menemani kami dalam penjelajahan sejarah yang tidak biasa ini. Dunia ini penuh dengan benda-benda sehari-hari yang memiliki asal-usul yang mengejutkan jika kita mau menggali sedikit lebih dalam. Saus tomat hanyalah satu contoh kecil dari bagaimana persepsi manusia terhadap alam bisa berubah total dalam waktu singkat. Dari buah beracun menjadi obat ajaib hingga menjadi bumbu standar, tomat telah menjalani kehidupan yang luar biasa. Kami berharap informasi ini memberikan sudut pandang baru bagi Anda saat makan malam nanti. Sebelum kita mengakhiri video ini, kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda pernah mendengar tentang fakta unik saus tomat ini sebelumnya? Atau adakah bumbu makanan lain yang Anda curigai memiliki sejarah yang sama anehnya? Tuliskan komentar Anda di bawah. Kami sangat senang berdiskusi dengan komunitas penjelajah sejarah seperti Anda. Jangan lupa bahwa pengetahuan adalah bumbu terbaik untuk setiap percakapan. Mari kita terus belajar dan tetap penasaran dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Demikian video kita kali ini tentang sejarah luar biasa saus tomat sebagai obat. Jika Anda menikmati konten edukatif dan menghibur seperti ini, pastikan untuk menekan tombol jempol ke atas. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang mungkin juga pecinta saus tomat agar mereka tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya dari kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya dengan fakta-fakta yang tak kalah mencengangkan.